Shalom teman-teman, selamat datang di sekolah virtual. Pernahkah teman-teman berpikir, apa yang sebenarnya membuat seseorang berkuasa? Apakah kekuasaan hanya tentang jabatan, atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, yang jarang kita sadari? Pada dasarnya, kekuasaan dalam skala yang kecil sudah sering kita lihat, atau bahkan kita menjadi pemegang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dalam hal kecil ini berupa keluarga, yang dimana terdapat kepala keluarga dan anggota keluarga. Kepala keluarga itulah yang memiliki kuasa untuk memimpin dan mengarahkan anggota keluarga ke arah yang baik dan benar. Dalam hal ini, kepala keluarga bukan hanya bisa dimiliki oleh laki-laki saja, tetapi juga bisa dimiliki oleh seorang perempuan atau ibu. Nah, supaya lebih yakin dalam memahami apa itu kekuasaan, hingga sumber kekuasaan itu berasal dari mana, maka mari kita simak video ini sampai selesai ya. Politik. Nah, tentunya hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah hak untuk bertindak. Kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Dalam ilmu sosial dan politik, kekuasaan adalah produksi sosial dari sebuah efek yang menentukan kapasitas, tindakan, kepercayaan, dan perilaku para aktor. Kekuasaan tidak hanya merujuk pada ancaman atau penggunaan kekuatan atau paksaan oleh satu aktor terhadap aktor lainnya, tetapi dapat juga melalui cara-cara yang terbesar seperti institusi. Kekuasaan juga dapat mengambil bentuk struktural, karena kekuasaan memerintahkan para aktor dalam hubungannya dengan satu sama lain seperti membedakan antara tuan dan budak, rumah tangga dan kerabatnya, majikan dan karyawannya, orang tua dan anak, perwakilan politik dan pemilihnya. Dan bentuk-bentuk diskursif, yaitu cara berpikir atau berbicara yang logis, terstruktur, dan terarah, serta seringkali melibatkan argumen atau pemikiran yang sistematis. Karena kategori-kategori dan bahasa dapat memberikan legitimasi pada beberapa perilaku dan kelompok di atas perilaku dan kelompok yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Untuk lebih memahami lebih mendalam, mari kita sama-sama simak pendapat dari para ahli berikut ini. Yang pertama, mari kita lihat pendapat dari John Locke. Adalah seorang filsuf dari Inggris yang hidup dari tahun 1632 sampai 1704. Menurut John Locke, kekuasaan adalah suatu hal yang tidak bisa berada di dalam satu unsur yang sama, atau suatu hal itu harus dipisah satu sama lain. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian kekuasaan dari John Locke ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Menurut John Locke, setiap kekuasaan memiliki tugasnya masing-masing, seperti kekuasaan legislatif yang memiliki tugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif dan memiliki kewenangan untuk mengadili. Sedangkan kekuasaan federatif memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara
dan menjaga hubungan negara dengan negara lainnya. Selanjutnya, Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis yang hidup pada tahun 1689 sampai 1755. Menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 golongan yang dikenal dengan istilah trias politica. 3 golongan kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Setiap golongan kekuasaan memiliki tugas yang berbeda-beda. Kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif mempunyai tugas untuk menjalankan peraturan dan undang-undang yang telah diciptakan. Sedangkan kekuasaan yudikatif mempunyai tugas untuk mengadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, Max Weber, seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang hidup pada tahun 1864 sampai 1920. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain. Berdasarkan pengertian ini, kekuasaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan, karena harus memaksa orang lain untuk mewujudkan keinginannya. Berikutnya, mari kita lihat pendapat dari pakar ilmu politik asal Indonesia, Miriam Budiardjo, yang hidup pada tahun 1923 sampai 2007. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kemampuan yang dimana kekuatan ini digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya yang sesuai dengan keinginannya. Itulah beberapa pengertian kekuasaan menurut para ahli. Sampai di sini jelas ya? Terus, apa perbedaannya dengan kepemimpinan? Kekuasaan dan kepemimpinan seringkali dianggap serupa, namun keduanya memiliki perbedaan yang penting. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain, seringkali berdasarkan posisi formal atau wewenang. Kekuasaan bisa diperoleh melalui jabatan, hukum, atau kekuatan. Contohnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberi perintah kepada bawahannya. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan lebih didasarkan pada pengaruh pribadi, visi, dan kemampuan komunikasi. Pemimpin mungkin tidak memiliki kekuasaan formal, namun mereka dihormati dan diikuti karena karisma dan keahliannya. Jadi, kekuasaan berfokus pada kontrol dan wewenang, sedangkan kepemimpinan berfokus pada pengaruh dan inspirasi. Sampai di sini jelas ya? Lalu, bagaimana ya pembagian kekuasaan yang terjadi di Indonesia? Pembagian kekuasaan menurut trias politika di Indonesia mengacu pada konsep pemisahan kekuasaan yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf politik Prancis, Montesquieu, dalam bukunya L'Esprit de Loi, yang berarti roh hukum. Trias politika membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian yang terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda agar tercipta sistem pemerintahan yang demokratis dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, konsep ini diterapkan dengan penyesuaian dalam sistem pemerintahan presidensial yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penjelasannya. Pertama, kekuasaan legislatif dijalankan oleh 3 lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
DPR bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, sementara DPD mewakili kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang yang terkait dengan daerah. Sedangkan MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, serta melantik presiden dan wakil presiden. Kedua, kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Mereka bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Presiden juga berwenang mengangkat menteri, menetapkan kebijakan dalam dan luar negeri, serta mengajukan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketiga, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung yang disingkat MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Mahkamah Agung bertugas mengadili perkara di tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menangani sengketa antar lembaga negara, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Sementara itu, Komisi Yudisial berperan menjaga kehormatan dan perilaku hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Di Indonesia, ketiga cabang kekuasaan ini diatur sedemikian rupa agar saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. DPR mengawasi presiden, sementara Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang dibuat oleh DPR. Inilah yang disebut dengan prinsip check and balance, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan jalannya pemerintahan yang demokratis. Sampai di sini jelas ya. Terus bagaimana dengan tipe-tipe kekuasaan? Menurut Max Weber, seorang sosiolog terkenal, kekuasaan dapat dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan sumber dan cara pengaruhnya. Berikut ini adalah beberapa tipe kekuasaan yang umum dikenal, yaitu kekuasaan karismatik, tradisional, legal rasional, koersif, imbalan, dan ahli. Kekuasaan karismatik adalah kekuasaan yang berdasarkan pada pesona atau karisma pribadi pemimpin. Contohnya seperti Mahatma Gandhi. Sedangkan tradisional berasal dari adat atau kebiasaan yang diwariskan, seperti kerajaan. Legal rasional berdasarkan hukum dan aturan, seperti presiden atau hakim. Koersif menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengendalikan, misalnya rezim otoriter. Imbalan memberikan penghargaan untuk mempengaruhi, seperti bonus dalam pekerjaan. Yang terakhir, ahli berdasarkan pengetahuan atau keahlian, misalnya dokter atau insinyur. Setiap tipe kekuasaan ini memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan politik, dan seringkali tumpang tindih satu sama lain tergantung pada konteks dan situasi. Pemahaman tentang tipe-tipe kekuasaan membantu kita mengenali bagaimana pengaruh dan otoritas bekerja dalam berbagai aspek kehidupan. Sampai di sini jelas ya? Terus bagaimana ya agar kekuasaan itu dapat dikatakan sah dan benar? Jika berbicara tentang kekuasaan, rasanya belum lengkap kalau tidak membahas legitimasi kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud. Sementara itu, legitimasi berasal dari bahasa Latin, yaitu lex, yang artinya hukum. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, legitimasi bukan hanya membicarakan tentang hukum yang ada di dalam sebuah peraturan saja, tetapi juga membahas hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, seperti norma-norma dalam lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, pengertian legitimasi kekuasaan menurut para ahli berbeda-beda.
Meskipun pengertian legitimasi kekuasaan berbeda-beda, tetapi secara garis besar legitimasi kekuasaan adalah suatu bentuk yang dibuat masyarakat dalam menerima dan percaya terhadap pemerintahan, pemimpin, pejabat negara, dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa selama masyarakat merasa terlindungi dan merasa sejahtera, maka mereka bisa menerima dan percaya terhadap kepemimpinan suatu pemerintahan. Namun, apabila ada anggota masyarakat yang merasa kalau dirinya atau kelompoknya tidak terlindungi, maka legitimasi kekuasaan pemerintahan bisa saja hancur atau tidak bisa dipertahankan. Dengan demikian, bagi pemerintah yang ingin mempertahankan legitimasinya, sudah seharusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, agar kesejahteraan bagi anggota masyarakat dapat terjamin. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, maka legitimasi pemerintahan di mata masyarakat akan terus meningkat. Sampai di sini jelas ya? Terus, bagaimana ya kata Alkitab mengenai pembahasan kita kali ini? Amsal 29 ayat 2, terjemahan ILT 3. Ketika orang benar bertambah banyak, rakyat akan bersukacita. Tetapi ketika orang fasik memerintah, rakyat akan berkeluh kesah. Ayat ini berbicara tentang dampak moralitas penguasa terhadap kesejahteraan rakyat, menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan benar. Matius 20 ayat 25-28, terjemahan ILT 3. Namun, seraya memanggil mereka, Yesua berkata, "Kamu telah mengetahui bahwa para pemimpin bangsa-bangsa menerapkan kekuasaan atas mereka dan para pembesar menerapkan kewenangan atas mereka. Namun tidaklah demikian di antara kamu. Melainkan siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, biarlah dia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, biarlah dia menjadi hambamu. Bahkan sebagaimana Anak Manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang." Yesus menekankan bahwa kekuasaan di antara para pengikutnya harus diiringi dengan pelayanan dan kerendahan hati, berbeda dari kekuasaan duniawi yang sering disalahgunakan. Ayat-ayat ini mengajarkan berbagai perspektif tentang kekuasaan, termasuk tanggung jawab pemimpin, pentingnya moralitas dalam memerintah, dan bagaimana kekuasaan berasal dari Tuhan serta harus digunakan untuk melayani, bukan menindas. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman ada hal yang belum dimengerti dari video ini, teman-teman bisa mengulangi lagi video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.